Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuhanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia Tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah hari ini tentang Yesus anak Daud, dan dia diakui. Dia diakui oleh ahli-ahli Taurat sebagai anak Daud. Ya. Dan tentu secara hukum, Yesus memang keturunan Daud. Tidak salah, ya. Keturunan atau anak Daud selalu diidentikan dengan Mesias. Dan siapa yang tidak mengenal Daud dalam perjanjian lama, dia adalah seorang raja besar, penguasa besar, dan ia menyatukan seluruh kaum Israel, dan ia membuat kaum Israel sebagai bangsa yang besar, ya, dengan penuh kejayaan. Ya. Lalu ketika mereka memahami dan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Daud, pemikiran yang sama terjadi di antara mereka, bahwa mereka mendambakan seorang anak Daud, Mesias atau keturunan Daud yang akan mengembalikan kejayaan itu. Ya. Tidak salah, impian setiap orang adalah untuk mengalami hal seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang salah dalam konteks ini ketika mereka berhadapan dengan Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak manusia secara politik, ya, di mana mereka menginginkan Yesus adalah seorang panglima besar, dan keinginan mereka adalah keinginan politik dan keinginan yang terlalu duniawi, yaitu ingin membangun bangsa yang besar. Tetapi Yesus mempunyai cara pandang yang berbeda. Yesus menginginkan agar mereka, bangsa Israel, ahli-ahli Taurat, melihat Yesus anak Daud, tetapi dalam konteks yang berbeda, yaitu sebagai Tuhan. Bukan sebagai seorang panglima besar, bukan sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai seorang Tuhan. Tuhan yang mempunyai konteks yang berbeda dengan Daud, Raja Daud, yang mempersatukan bangsa Israel. Kenapa? Jikalau Daud adalah seorang penguasa yang membebaskan dari penjajahan Romawi, Yesus menginginkan mereka melihat dia sebagai Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari dosa, dari penjajahan dosa. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yesus, sehingga Yesus tidak ingin ada satu kesalahpahaman, ada misinterpretasi atau miskomunikasi atau misunderstanding. Nah, sehingga dengan pemahaman ini, dengan melihat Yesus sebagai Tuhan, bahwa bangsa Israel mengakui akan kedatangan Sang Mesias, Sang Immanuel, Allah beserta kita di dalam kehidupan bangsa Israel, yang membawa suatu perubahan dan pembaharuan, teristimewa pembaharuan hati. Dan inilah yang mau Yesus tekankan, sehingga pembebasan yang sesungguhnya dari Allah itu bukan pembebasan dari penjajahan bangsa lain, tetapi pembebasan dari dosa, pembebasan dari kekuatan iblis. Nah, saudara-saudari, dari pemahaman ini kita ingin diundang, kita ingin diajak dan diajarkan bahwa dengan memiliki Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya andalan hidup kita, seperti Tobit yang sangat mengandalkan Tuhan, maka di sini
kita mampu pula untuk hidup sesuai dengan harapan Tuhan, yaitu kita siap untuk membebaskan diri kita dari penjajahan dosa, dari segala kekuatan iblis yang mengganggu kita, yang memenjarakan kita. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari, hadirkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Hadirkanlah Allah di dalam hidup kita. Hadirkanlah Mesias di dalam hidup kita. Maka kehidupan orang-orang yang memiliki Allah, maka ia menerima satu pembebasan, satu kemerdekaan. Karena hanya Allah sendiri yang memampukan manusia untuk dibebaskan dari kekuasaan iblis dan setan. Saudara-saudari, semoga kasih karunia dan berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.